Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم وإليه المصير اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم قال الإمام أحمد في تفسير ابن كثير قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الناس خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس وأقربهم وأتقاهم لله وأمرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر وأوصالهم للرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد. Hadirin saudaraku jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia pada Jumat yang penuh kemuliaan ini, bertepatan tanggal 30 Januari 2026, bertepatan pula tanggal 11 Syawal 1447 Hijriah. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, langkah kita, niat kita menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah sudah berjanji, "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapapun, dimanapun, barang siapa melakukan kebaikan, Allah pasti membalas kebaikan itu, miskin sebesar lautan. Hadirin saudaraku jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, salawat dan salam kepada junjungan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teringat terkenang oleh kita jasa-jasanya. Tak bisa kita bandingkan dengan amal kita. Sekali kita membaca salawat kepadanya, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membacakan salawat untukku sekali saja, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Oleh karenanya kita iringi salawat kita untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Hadirin jemaah-jemaah saudaraku yang dimuliakan Allah, khatib yang dhaif berwasiat kepada saudara-saudaraku, kepada kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan seraya upaya meninggalkan larangan Allah sekecil apapun, apalagi yang besar. Semoga kita dipandang Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya untuk diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Dan khatib juga berwasiat pada diri khatib pribadi, semoga kita semua menjadi hamba Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Seiringi dengan itu, untuk menelusuri kehidupan kita untuk menuju takwa kepada Allah, maka tema khutbah kita pada Jumat yang amat singkat ini, 3 perkara, 3 hal yang menjadikan Allah sayang kepada kita. Hadirin saudaraku jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, qala Allah Ta'ala Azza wa Jalla, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalath man hafaza alaihinna waliyyun haqqan li wa man daya'ahunna
aduwwun li haqqan. Wa ma kunna ya Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salat was-shaum wa husnul janabah hadza amrun baini wa baina 'abdi. Dalam hadis kursi Allah SWT berpesan kepada kita. Ini Allah yang berpesan kepada kita. Ini keinginan Allah kepada kita. Allah yang mau, bukan kita yang ingin. Apa kata Allah? Yang sampai oleh baginda Rasulullah SAW, salatun, ada 3 perkara. Man hafaza alaihinna, barang siapa menjaga 3 perkara ini, waliyun li haqqan, maka kita siap-siap menjadi kekasih Allah dunia sampai hari kiamat. Wa man dhaya'ahunna, sebaliknya, wa man dhaya'ahunna, barang siapa yang meremehkan, acuh tak acuh, lalai, tidak peduli, tidak penting, aduwwun li haqqan, maka kita siap-siap menjadi musuh Allah nanti dunia sampai hari kiamat. Saudara jemaat yang dimuliakan Allah, sahabat bertanya, ya Rasul, wa ma kunna? Apa yang 3 perkara itu ya Rasul? Kami ingin tahu, kata para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salat was-shaum wa husnul janabah hadza amrun baini wa baina 'abdi. Kata Rasul, yang 3 perkara itu baik para sahabat itu adalah yang pertama as-salat. Kenapa salat penting? Allah dalam surah Toha ayat 14 menjelaskan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah. Sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Tak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah. Aqimis salata li dzikri. Bagaimana menyembah Allah? Dirikanlah salat, bukan kerjakan, dirikan salat. Waqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah. Satu-satunya jalan untuk ingat Allah adalah salat. Itu di dalam salat itu ada 3 rukun yang perlu kita pahami dan kita menjalankannya agar apa yang kita jalankan tidak menjadi budak bulanan, tidak menjadi risau ketika kita setelah menyelesaikan salam kita. Ada di antara kita selesai salat keluar dari masjid ini hati menjadi risau. Apa menjadi persoalan di atas dunia ini membuat hidup kita semakin kuat? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Keluar dari masjid ini hati semakin resah gelisah. Umur sudah tua, 60, 70, 80, mau kemana kita sebenarnya? Apa yang terjadi pada kita? 20, 30, 40 tahun, 50 tahun kita sudah sholat, tapi kita bilang oleh saudara di mana-mana muliakan Allah, rukun sholat itu minimal ada 3. Dari 13 itu yang pertama yang terpenting. Dari 3 itu adalah rukun qalbi. 2 rukun qalbi itu pertama niat, yang kedua tertib. Tak perlu kita pikirkan 13 rukun itu, tetapi otomatis kalau hati kita mantap. Tetapi ketika hati kita tak mantap, 13 itu bisa menjadi 10. Solat yang 3 rakaat menjadi 2 rakaat, 4 menjadi 5, 5 menjadi 4. Ini persoalan hati kita. Maka dianjurkan kita, alaikum bil jamaah. Kata Rasul, berjemaahlah kalian, berjemaahlah, jangan pisah dari jemaah. Untuk apa sholat itu menjadi penting bagi kita? Bahwa Allah sebutkan aku akan jadi kekasihmu dan kamu akan menjadi wali kepada Allah. Karena sholat itu adalah alat untuk mengingat Allah. Yang kedua ada apa yang hukum qauli. Apa yang kita sebut, apa kita ucap, itu yang kita dengarkan. Jangan lain yang ucap, lain yang dengar. Lain yang sebut, lain yang masuk. Tak bisa. Karena kita menuju Allah. Kalau ada main-main dalam sholat kita, wala takunu kalladzina nasuqa. Jangan kalian berpura-pura kalau yo tidak. Dalam agama tidak bisa berandai-andai. Agama bukan diandai-andaikan. Mesti mantap syariatnya, mantap tarikhnya, mantap hakikatnya, dan bagus. Allah berikan kepada kita pada manfaatnya. Ini yang kita inginkan untuk kita menghadap.
Kalau sholat merupakan hal ingat kepada Allah, mudah-mudahan kita yang dalam masjid ini, insya Allah Allah berikan ingat itu untuk selalu di penghujung ayat kita. Uzkurni azkurkum. Kalau kalian dah pandai ingat aku kata Allah, aku pasti ingat kepada kalian. Waktu kita nada, insya Allah latihanlah kita ingat Allah. Allah pasti ingat kita. Tapi jangan kita berpura-pura. Lain yang disebut tak pernah dengar sampai telinga kita. Itu rukun. Ada rukun fi'li. Apa yang dipandang itu nampak. Angkat takbir nampak angkatnya, berdirinya nampak tegak terus. Rukunya, warkama, rokin nampak, sujudnya nampak. Maka dipandang nampak. Jangan tak nampak. Bagaimana menjelaskan diri kita kepada Allah? Kalau apa yang kita kerjakan Allah SWT tak nampak. Ini perlu. Wabi aku sibuk apalah tersiru. Kenapa dalam dirimu kau tak pernah melihat? Kau pandai melihat orang, tapi kau tak pernah lihat dirimu. Apa dalam dirimu kekuranganmu? Umur sudah 50, 60, 70 tahun. Apa yang sudah kita lakukan? Jadi ingatan kita. Fazakir. Fa'inna zikrukan. Mari kita lakukan. Yang kedua, apa yang menjadi Allah sayang kepada kita? As-sawm, puasa Ramadan. Kenapa puasa menjadi penting bagi Allah antara kita dengan dia? As-sawm al-imsak, puasa itu menahan. Apa yang kita tahan? Apa yang kita lawan? Hawa nafsu. Karena kita kurang lebih 19 hari lagi atau kurang lebih kita akan mengalami bulan suci Ramadan. Jangan sampai bulannya suci kita tak suci-suci. Akan belum masuk bulan suci Ramadan, saudaraku dengan Allah termasuk pribadi sendiri. Mari kita jaga untuk silaturahim kita. Jangan lagi yang tak tegur sapa. Jangan lagi kita berkait tentang urusan dunia. Sedikit dunia ini sekelumit 1 jam di akhirat 63 tahun di dunia. Mana umur kita yang 50 itu tak sampai. Sadarlah kita. Mau kemana kita? Ini yang membuat Allah sayang kepada kita karena itu rahasia. As-sawmu li wa ana ajzibih, kata Allah dalam Al-Qur'an. Puasa itu milik dan aku yang memberikan pahalanya, bukan malaikat. Maka mudah-mudahan kita bisa. Bagi orang ingat bisa melawan orang. Tapi kalau dia lupa, maka sulit untuk kita ingat. Yang terakhir, husnul janabah. Ingin kita menjadi orang yang memberikan Allah dan dikasih Allah. Husnul janabah. Intinya adalah suci. Bagaimana kita mendekatkan yang maha suci kalau kita belum suci? Dalam ayat itu subhanallazi asra bi 'abdi. Allah tak sebut itu Muhammad, tapi dibuka tafsir bau nambah itu Muhammad. Maha suci Allah dalam perjalanan hamba-Nya. Kalau kita mampu mengampakan diri kepada Allah, kita mampu menjadi hamba-Nya. Tapi kalau tak mampu mengampakan diri kepada Allah, kita rukuk tapi seperti orang rukuk. Betul-betul. Kita sujud seperti orang sujud, tak sujud betul-betulan. Tak pernah kita mengalir air mata atau dosa-dosa kita. Coba sekali-sekali dalam sujud kita, ya Allah, aku datang kepadamu dengan kelalaian, dengan kealpaan, dengan dosa, ya Allah, ampunkan aku dengan rahmat-Mu. Akhirkan hidupku ya Allah dengan rahmat-Mu. Masukkan aku dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu. Ada artinya ya Allah. Amalan 50-60 bulan cukup 1 jam untuk menghadapi akhirat. Kalau ini yang dilakukan oleh kaum muslimin, yakin insyaallah azkar. Uzkurni azkur. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Semoga di penghujung tadi itu tidak sah solat, tidak sah puasa kita. Ini tidak suci dengan sebaik-baiknya. Semoga kesucian ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang sedang mengabdikan diri kepada dalam keadaan suci. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسيدنا ومولانا محمد تسليما.
فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا